Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan rumah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, hajat duniawiyah ataupun hajat ukhrawiyah. Para alim ulama, ustadz-ustadz yang Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan pada malam hari ini yang kumpul hadir di dalam majlis ini, Allah berikan kepada kita nikmat rahmat dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Orang yang hadir ke dalam maulidnya Nabi Muhammad lawan orang yang gembira dengan sebab terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan. Kalau kita gembira dengan lahirnya Rasulullah, ada jaminan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah dengar sering, ya kalau sering mendengar kisahnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mereka ibaratnya apa? Orang yang masya Allah. Masya Allahnya itu bukan kebaikan, bukan masya Allah becek, kayak masya Allah cek sarana mengganggu Nabi Muhammad itu sarah. Cuman karena gembira dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad, Allah berikan rahmat. Setiap hari Senin Allah berikan azabnya itu dikurangi oleh Allah. Ini Abu Lahab. Kayak apa orang-orang yang kayak kita? Orang yang hadir ke dalam majlisnya Maulid Rasulullah, asalkan niatnya ikhlas, insya Allah balas dengan surga. Asalkan ikhlas. Mendeteng ke acara mulutan kalau nyari rokok, beni ikhlas nama. Kawan online rokok. Dulu pada nak nyari rokok dia. Yang tabik gini. Saya harus sampai rokok ya. Amun nak nyari bungkusan, online bungkusan. Amun insya Allah datang dan nak, kenapa? Karena mau meriahkan kelahirannya Nabi Muhammad, mau bergembira, mau memeriahkan acara maulidnya Rasulullah, online rahmat Allah. Jadi mun mangkat ke acara maulid, Pak ikhlas niat. Mun bisa rokok ngebecibi, ya iya. Jadi tak mengharap, ikhlas niat, mangkat ngakan genung. Jadi oleh rokok, tak oleh kakanan, tak oleh pakun ikhlas. Enggak nekas tepat. Abu Lahab ingatlah berbeda, orang kafir tak iman kepada Rasulullah, agar gudak Rasulullah ne oleh rahmat. Karena Abu Lahab itu waktu gembira dengan lahir Rasulullah ikhlas. Nika Abu Lahab nika ikhlas setara sampai pembantunya budaknya Abu Lahab merdekakan. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Syarat pertama dapat yaitu harus ikhlas. Nak nikah hadir maulid bergembira maca sholawat bareng. Sallallahu alaihi nikah colok nikah. Kalau kita baca maulid sholawat kepada Rasulullah nggak ada ruginya. Tak ada ruginya. Bahkan nih ada sebuah riwayat. Ini cerita dulu. Dikatakan bahwasannya ada orang di ahli kubur. Lewat orang ini melihat orang di kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seumpamanya kan beduk kuburan, orang penjaga kubur itu lewat mendengar itu sering di situ kuburan itu Allah siksa kubur. Suatu hari ada orang lewat di antara kuburan itu, ada orang lewat sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lewat di tengah-tengah kuburan.
Gara-gara ada orang yang baca sholawat lewat di tengah kuburan, Allah angkat siksa kubur orang itu. Ini lain orang yang baca sholawat. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang baca sholawat lewat di atas kuburannya. Ini apalagi orang yang membaca. Eman-eman, jangan pemalar baca sholawat kepada Rasulullah itu, jangan pemalar, cerai. Nanti kalau sudah di hari kiamat itu nggak ada harapan kita di hari kiamat. Allah biarkan kita tuh berjalan ke sana ke sini terbengkalai beribu tahun di situ di padang mahsyar. Makanya kata Rasulullah, ahabbukum ilayya, yang paling aku cintai kata Rasulullah, aksaruhum sholatan alayya, paling banyaknya orang yang baca sholawat. Wa akrabuhum alayya wa akrabukum minni manzilatan, dan paling dekatnya kalian nanti di hari kiamat aksarukum sholatan alayya, paling banyaknya baca sholawat. Banyak baca sholawat. Nanti di hari kiamat itu mau mengharap syafaatnya siapa kita kalau bukan Rasulullah? Syafaat Fir'aun, Norok Fir'aun. Kalau syafaatnya Rasulullah harus banyak baca sholawat. Supaya apa? Supaya dapat syafaatnya. Kayak apa caranya? Perbanyak baca sholawat. Jangan nunggu baca maulid aja. Kalau mau baca sholawat jangan nunggu maulidan di rumah orang. Lu yang kabit mau maulid tibi romalid. Jangan baca maulid, cukup baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad, paling sedikit 100 ataupun berapa. Apalagi sekarang ini bulan maulid. Satu cara apa? Salah satu cara tanda kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah itu apa? Kalau masuk bulan maulid, kehidupan kita itu diubah. Tak kuning gak seberi. Paham nih kan? Namun masuk bulan maulid, yang awalnya nih kita nih ketujuhnya setiap malam menjablay, istirahat dulu selama bulan maulid. Gula beb tak bisa beb, kering beb untuk aja beb, paling tidak kurangi seminggu 3 kali tadi bulan maulid. Amun bisa stop selama bulan maulid, istirahat dulu. Deki malam bulan maulid sambung boleh tak apa-apa. Yang penting menghormati bulan maulid. Apapun saya kalau kau sampean apa jangan sampean. Ampun, tanggung jawab kakek bang Allah. Tapi kalau masuk bulan maulid, buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara mengulangi sifat buruknya kita. Yang biasanya kita duduk sama orang-orang menjirakan orang yang kada baik, menggibah orang, kurangi dulu menggibahnya. Yang ketujuh merumpi sana ke sini ke situ, kurangi dulu. Kalau sudah selesai bulan maulid, insya Allah itu sedikit demi sedikit dengan berkahnya bulan maulid bakal Allah ubah sifat kita yang kada baik ini, Allah ubah menjadi baik. Jadi nggak neka. Paling tidak bulan maulid neka pun tak usah setahunan bulan maulid itu. Ditujuan namain aja tak apa-apa, yang penting bulan maulid korangi dulu. Dulu main aja dia kan tak nyaung. Kalau ngobui romaro tujuan. Tak apa-apa panjang sampean kan bulan maulid korangi dulu. Apa? Untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu dengan sebab itu nanti kita di hari kiamat Allah berikan syafaat kita buat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nikmat, tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada berkumpul dengan Rasulullah. Kata para ulama, dasar apa aja? Akuin apa pula masuk surga? Amun tak apa lombang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kumpul dengan Nabi, perbanyak baca sholawat. Terserah. Apa yang sampean semuanya senore, silakan nore sepui deret nikai palema sambil baca sholawat Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Sinanam padi sambil baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
saya nyawa ngajak Allah maksudnya anak Muhammad Allah maksudnya yang penting sholawat. Adbi isayyatal hasanah, kata Rasulullah, barengilah kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, jadi apa yang penting sholawat. Apa saya kaki kelak kopi sampean asolawat, masa akin nasi aku ilagen asolawat, masak sayur maca sholawat, agak banyak di kopi maca sholawat. Itu kalau bikin kopi, istri bikin kopi seumpamanya ya sambil baca sholawat, biar tadi kemudian rasa manis pakai. Coba bengatak ngabel manis, kayak kebiati boleh. Baca sholawat kasih, seumpamanya fit ya, sini bini seumpamanya fit. Tang laki ni kabit masuk Allah kalau penanya Fir'aun fit, seumpamanya si bini ngabel ya. Bini mau masak sayur baca sholawat, masak nasi baca sholawat, agak baik kopi masak sholawat, bagi ke laki insya Allah laki dan nikah aubah. Seingat Fir'aun insya Allah aubah mengikuti akhlaknya Rasulullah. Yang laki kayak gitu juga, bit bini ulun nikah bit ya Allah cek tuh jangan bit kikir kan kok bit. Nih bini deh lakian itu harus sabar kalau dimarahin bininya. Itu biar ngangkat derajat. Kalau laki sabar dimarahin istri itu ngangkat derajat. Makanya biar kalau kikir nikah beda cerita. Ada seorang walinya Allah nih kayak ngaji aku yang lakian selaki. Nah, nek bini cek kikir malolo pokoknya. Nikah beda wali Allah laki sabar arek kikirin di bini malolo. Esoro atas sah dibi, masak dibi, aku beli kopi dibi. Pokoknya kikirin malolo bini nek sampai suatu hari gara-gara sakit hati roh, kikirin bini mangkat tolak di Roman, tulak ke gunung ke dalam gua. Di dalam gua itu yang wali tadi ketemu sama 3 orang. 3 orang tadi tuh wali, sak wali juga, 3 ini sama-sama wali. Setiap kalau mau makan mereka itu tawasul, ya Allah dengan berkahnya wali ini turunkan makanannya, turunkan makan. Sampai datang giliran dia kan hari ini dia 1, 2 sampai ke giliran yang dimarahin istrinya terus itu minta sama Allah, ya Allah ya. Dengan wali yang ditawasuli oleh orang bertiga tadi turunkan makanan, Allah turunkan makanan 2 kali lipat. Orang yang wali tadi berakun 3, ikam tawasul pakai nama siapa ya? Aku nggak tahu dia tawasul, aku pokoknya tawasul dengan nama wali yang ikam sambat ya. Nama walinya itu siapa? Si Abdurrahman ya. Akhirnya inya sadar bahwasanya yang ditawasuli orang bertiga tadi itu namanya inya sendiri. Gara-gara apa? Allah angkat jadi wali gara-gara inya sabar dimamai bininya. Bulik ke rumah, bininya didatangi, bermamai pulang, tatap ini mamai digendong imbahnya bininya gara-gara ikam dia aku diangkat Allah wali. Jadi sabar, siapa tahu mau dikirim bini nih kan jadi wali. Tapi mau benar sakit hati dia gitu. Sunnah nikah ya Allah. Sayyidina Umar dimarahin istrinya sabar. Dimarahin istri sabar. Sayyidina Umar tuh terang apa boleh. Lebat jalan lain, mau beda setan lebat jalan lain. Dari takutnya Sayyidina Umar tegas ke Sayyidina Umar. Cuma kalau sudah dimarahin istrinya, berikan aja maring sawah nang. Jadi sahabat yang lain datang, wahai Sayyidina Umar, kenapa anda kok diam dimarahin istri? Sayyidina Umar menjawab, ya Allah kayak apa kada hendak bermandian. Biniku nih yang memasakkan aku makanan, yang menyapasakan bayi, yang memberi aku anak, yang menyusui anakku ya. Dimamain kayak itu kan tidak apa-apanya gitu. Nek bini kemarin ngeding nikah aja pas kikir malolo kalau ada neser. Nek bini nikah harus taat ke laki. Kata Rasulullah seandainya Allah itu boleh memerintahkan seorang hamba tunduk kepada seorang lain, maka kata Rasulullah aku bakal menyuruh seorang istri untuk tunduk kepada suaminya. Cuman kada boleh kalau dia tunduk di manusia, kada boleh tunduk kepada manusia, cuman tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat Nabi Muhammad nikah ya Allah, mun oning sampeyan nikah muan Nabi Muhammad, akhlakan Nabi Muhammad,
Sampai-sampai diceritakan bahwasanya ada seorang kafir Quraisy nih guys. Kafir Quraisy nikah esoro, ada orang kafir Quraisy yang fasih dalam bahasa Arab, disuruh nyela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai fulan, coba kamu datangi Nabi Muhammad, kamu celah kekurangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tadi datang ke rumah Nabi Muhammad, baru melihat wajah Nabi Muhammad, yang keluar apa? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, katanya, pertama kali aku memandang wajah nurnya Nabi Muhammad, wada'tu kaffi ala basari min khifati, katanya, aku meletakkan tanganku kepada kedua mataku, khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut memandang wajah Nabi Muhammad, kelawasan itu bakal merusak mataku ini sendiri. Kenapa? Dari indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada boleh mau dibaca di dalam maulid kan, basyarun la kal basyar, manusia cuman kada kayak manusia yang lain, tak pada kayak kita. Namun yang kita nih kayak Allah, Nabi Muhammad ampun maaf, buang hajat, buang kotoran besar, itu baru langsung hilang, ditelan bumi, rebutan. Buang air kecil, hilang langsung, rebutan, keringatnya wangi. Namun kita, ya Allah, pelon. Apa boleh kayak kepen dong? Cek kok nganggo, ya Allah. Pada Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia tapi tak ada yang manusia selain. Sampai ada sahabat itu, sahabat perempuan yang mengumpulkan keringatnya Nabi, dijadikan parfum. Tak ada yang lebih harum daripada keringatnya Nabi Muhammad. Pokok Nabi Muhammad nih, masya Allah. Masa tak terus kita idina nih, kasih aku boleh berkanjeng Nabi di akhirat. Pasti semua pengen. Nega hadir maulid. Jadi bukti nanti, mudah-mudahan ya kan, dengan berkumpulnya kita di sini baca maulid bersama, jadikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah dikumpulkan, seumpamanya di sini ya, hadir maulid niatnya ada yang mau nagih hutang, seumpama, ataupun hadir maulid ada yang cuma nyari bungkusan, ada yang nyari rokok, ada yang hadir maulid gara-gara kada nyaman bin, kok tak nyaman tak hadir bin, pulang tetangga. Tetap kata Allah apa? Ammahumullahu birrahmati warridwan. Niatnya bagaimanapun, ada maksud tujuan apapun, kalau kumpul di dalam tempat baca maulid, Allah umumkan rahmatnya buat semua yang hadir. Amin. Niatnya macam-macam kan, kita kan tak tahu boleh ngantuk pokon hadir, tak tahu boleh di pokon toju gini nyari gak pokon toju takun, kata Allah apa? Ammahumullahu birrahmati waridwan. Allah umumkan rahmatnya kita, Allah beri rahmat itu tak ada beda. Seacaramah pada, semacam maulid pada, senat terbang pada, seikudi pada, asalkan dalam satu lokasi baca maulid bareng, Allah ratakan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa nih kan? Amalan lain sampean amun tak ikhlas tak oleh apa-apa, hangus. Cuman amun maca salawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maki tak ikhlas ataupun riak, seumpamanya tukang qasidahnya kan insyaallah ndak nih. Sebenarnya qasidah ini kan riak, nah nang suara nih bagus, saya paling becik tak ada pun selain riak, takut Allah beri pahala. Apalagi baca salawatnya ikhlas. Makanya ditanyakan Abdul Wahab Asy'arani, itu katanya orang baca satu kali Allah balas 10 salawat, itu kalau ikhlas apa tidak? Kata Rasulullah, kalau tidak ikhlas Allah balas 10. Cuman seandainya baca salawatnya itu ikhlas, Allah balas itu apa? Kada ada nang tak balasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi yang baca qasidah niatnya ikhlaskan, yang ceramah niatnya ikhlaskan, yang baca rawi ikhlaskan, yang mukul hadrah diikhlaskan, yang hadir ikhlas semua. Insya Allah rahmatnya bakal dapat kita dan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini kalangan kok belum?
mau ngantuk tedung mau nggak ngantuk tak apa-apa takut pahalan babu ini bebantal pun tak apa-apa sampai ini kan jam berapa pokoknya gula tak setengah jam paling abis pun lagi jadi abis yang penting nih apa kalah saya kocak kiwi dulu nih kan saya bentagi amal lagi intinya apa dulu yang ceramah begele bentar jeng lanjang apa banyak solawat pokoknya apa belum saya kalakoh tetap baca solawat cek todus pokoknya solawat satu kali aja di umur hidupnya kita. Ada seorang ahli maksiat cerita nih kaki pokoknya kalau aku nikah mabuk kalau aku berzina kalau aku pernah orang laki ini mendengar ini diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangannya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bahwasanya ada pemuda yang ahli zina pokoknya pendosa dia mendengar ceramah di sini semuanya kayak kita nih kan mendengar sholawat kata yang ceramahnya barang siapa yang membaca satu kali sholawat dengan suara keras Allah waktu dia meninggal bakal diberi syafaat oleh Rasulullah yang ceramah itu ngomong kayak gitu akhirnya pulang dia tidak hadir cuma lewat kok semuanya nggak lagi jalan habis mendengar cerita itu dia lewat mendengar itu kalimat pulang ke rumah baca sembahyang subuh 2 rakaat baca tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dia nyaringkan pas baca sholawat dia mati ulama tadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah sedangkan orangnya tadi bersandar di sampingnya Rasulullah berkat apa? Baca sholawat satu kali cuman sampean itu cek istidrat menengahnya kabib santai baik gula bib lopot mon ngane gula torot bib ancur baik nanti dia setan baik yang penting maca salawat pernah gula sekalian lambek cek dia tahu nih rahmat Allah nika tak tahu jatuh kepada siapa kepada kapan dan waktunya kita nggak tahu intinya apa jangan pernah meremehkan amal baik pun walaupun satu kali walaupun seumpamanya ada kayu tengah jalan diangkat pindah ada batu besar tengah jalan diangkat pindah buat apa siapa tahu waktu kita mindah kayu tadi waktu itu bertepatan Allah menurunkan rahmat jadi jangan meremehkan amal ataupun amal buruk ya kan amal buruk sekecil apa aja jangan diremehkan seumpamanya di HP-nya nih seumpamanya di HP-nya banyak film-film saya tak becek seumpamanya jadi macam-macamnya video papa muda saya joget-joget tuh nih gini dulu tak bikin muncul terus lah sponsor tuh nah keluar deh SMP eman deh itu link bisa sponsor nih kan keluar kok jadi cermat loh SMP nih gula tengah aja siapa saya nyimpen nih kan gula nih kan anak aduh tak pernah kabul lagi ya Allah pokoknya gula aduh apa aja tak tahu mana kabul lagi ya Allah ini kan di HP ada contohnya aplikasi TikTok apa aja masih ini sabuk di HP di kantong mari nanti yang apa aja wah aduh pak ya Allah minta duit ampuni dosa ulun tapi kantong aku udah pengen bokep sumpah mana aku bilang ini gak aja filmnya tak bagus apa minta ada Allah subhanahu wa ta'ala minta Allah kerja lagi jangan tak kira kamu lagi dia Allah mula kerja namun HP beda mun beda ya sabak dilun ke pengkir cepat kiba kerja mun isen tak becek deh mun gula di HP 2 saya tak becek situ saya becek situ ya Allah ya jadi jangan digabung semuanya di dalam HP ada foto Habib Umar ataupun ada foto guru sekumpul ada foto saya Muhammad Arsyad Al-Banjari geser beda foto jablay ada bukan neser Habib neser kayak guru sekumpul ini kan neser bening kenapa masa atas punya ini geser beda foto munter kalau dia ada debu sabuk ya HP selain bening yang nyorok bulan ini kaji jadi pas om gue nih aneh kan abri solusi mare dusan lo tak tabar aja dusan lo nek ini nggak nih ya Allah ampuni kang dosa Rabbi firli warzuqni cerlanceng ngambil adu ada Allah mun ikan tonga banyak saiki macam-macam tak kare kabul lagi ya Allah subhanahu wa ta'ala
sabe rogon mula pelajeng aja kantongin sabe gendul ketengkir. Enggak adab da Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nyarbah hamus keningnya. Cek nyawa dapat tahu semua. Masalah para Maria nyari ke sakit. Iki Mas, ngampun Ustaz. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat negatif. Entina salawat ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andi hajat napa abelin sampeyan. Maca salawat. Man asurat alaihil hajah, barang siapa aja yang kesusahan itu baca salawat katanya. Fal yuksiru sholata alayya, perbanyak salawat kepadaku kata Nabi. Kalau sudah berperantara berwasilah dengan Nabi Muhammad, Allah itu nggak mungkin. Bahkan kalau ada doa, kita berdoa kepada Allah, cuma nggak disertai, nggak ditutup dengan sholawat wasallallahu alaihi Muhammad, doa kita tuh nggak sampai kepada Allah. Semuanya sampian kan, ya Allah, mudah-mudahan dagangan ulun laris, mudah-mudahan padi ulun lebat buahnya. Tidak ditutup dengan wasallallahu alaihi Muhammad, doa kita itu nyangkut di langit, nggak sampai kepada Allah. Nah, Ustadz Meja tak tahu saya keluar ini belum 4 tahun pun ngabul abi ini yang mau sampai tobuk goreng ini ngaji. Ini kamu beda loh, bagi Pak, jadi nyaman, tak munyek ini ngaji aku ya. Datang ke rumah abi ini aku datang ke rumah abi ini aku. Nah, mudah-mudahan lancar Ki. Beri sepeda om ngajak beri semuda. Kenyamanan dia. Rasulullah bayi Ustaz umur 25, Sayyidatuna Khadijah umur 40. Mun sampeyan umur 40 berarti kalian umur 80. Amun noro'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun noro'a. Ya Allah, ini kasih Allah siapa tahu belas saya cari ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika sekejap dulu 30 menit lah. Mau bonceng bidabit. Yang penting yang amun abid deki amun lawas ulun pandir. Budik tu kena apa aja yang dibandirakan habib. Pokoknya usah ngewardi hanya kebini ya. Ini kita hanya ada saya tak boleh bergerak elang gua. Intinya saya ngewardi bini di timur. Harus kan eka. Intinya baca sholawat sebelum tidur kalau bisa sampean ki. Sebelum tidur paling tidak 100, kalau tidak bisa 10. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat ya Allah insyaallah diangkat. Pokoknya segala yang sakit, semuanya di sini ada yang punya hajat, ada yang sakit lama, baca sholawat. Nih ya, gurunya saya itu pernah sakit, divonis oleh dokter itu umur 40 tahun buta. Ustadznya saya itu matanya itu divonis oleh dokter buta umur 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara sakit mata sampai darah tuh keluar dari matanya. Bisnis si diri itu apa? Datang ke kubur-kubur walinya Allah.